Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwan-akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab fikih ibadah, dalam bab kitabus shalah ya, bab tentang salat masih insyaallah. Hari ini kita akan membahas bab tentang salat Al-Id ya, salat Al-Id. Baik. Ini di sini ada furudul kifayah. Ada fardu kifayah. Jadi ada dua salat yang merupakan fardu kifayah. Yang pertama adalah salatul Idain ya, salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Ini menurut mazhab Hambali masuk ke dalam fardu kifayah. Sementara ulama lain ada yang mengatakan ini adalah sunnah muakkadah. Ya, tapi dalam mazhab ini adalah fardu kifayah. Kemudian selain salat Id adalah salat jenazah. Ini bagian dari salat yang hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi ada dua salat Id dan salat jenazah. Insyaallah nanti kita akan coba bahas ya satu per satu. Sekarang akan kita coba bahas bab tentang salatul Id. Salatul Id. Di sini ada syurut, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat dalam melaksanakan salat Id. Jadi sah tidaknya melakukan salat Id adalah ditinjau dari syarat-syarat berikut ini. Ya, yang pertama adalah al-istita'an. Nah, sebagaimana yang syarat Jumat ya, begitu pula salat Id-nya, karena hampir sama salat Id dengan salat Jumat. Al-istita'an ini adalah penduduk asli. Nah, jadi bukan orang yang musafir atau bukan orang yang mukim, yang sementara ya. Mereka tetap sholat ya, tetap akan tetapi tidak berhak untuk mendirikan sholat Id di antara mereka saja gitu ya. Misalnya hanya orang yang mukim sementara saja. Misalkan ada 80 orang ini mereka mukim tapi sementara tidak menjadi penduduk asli, maka orang yang 80 orang ini tidak boleh melaksanakan sholat Id. Ya, ini menurut mazhab Hambaliyah demikian. Jadi yang pertama adalah al-istitan, penduduk asli. Tapi yang kedua adalah al-waqt. Waktunya kapan? Nah, ini waktunya min irtifa'i syamsi ila qubailiz zawal. Min irtifa'i syamsi, mulai matahari meninggi. Ini matahari irtifa itu terangkat meninggi. Ila qubailiz zawal, sampai qubail menjelang sesaat ya, menjelang zawal. Zawal ini sebagaimana sudah kita bahas ya dalam bab auqat as-shalah, waktu-waktu salat ya. Jadi ketika matahari tergelincir. Nah, jadi kapan irtifa'u syamsi, mulai meninggi, ini adalah menurut Syekh disampaikan bahwa sepenggalan seukuran tombak ya. Jadi matahari ini misalnya ufuk ya. Ini matahari, nah ini seukuran tombak misalkan ini ya, ini matahari di sini. Ini namanya irtifa'u asyamsi. Jadi mulai terangkat ya, mulai meninggi. Ya, ini adalah ya kurang lebih sekitar jam 7-an lah ya. Setengah 7, jam 7 ini sudah satu tongkat ukuran matahari dari ufuk ya. Ini yang kedua yang berkaitan dengan waktu. Yang ketiga adalah jamaah arba'un. Jamaahnya ada 40 orang. Ini seperti salat Jumat kemarin ya, di mana khilafnya sudah kita bahas ya. Intinya dalam mazhab Hambali salat Id itu wajib dilaksanakan oleh 40 orang ahli ahli kampung ya, atau orang yang wajib untuk melaksanakan salat ya, demikian. Ini yang bab tentang syarat. Yang kedua ini adalah bab sunnah. Yang pertama sunnahnya al-aklu qabla salati Idul Fitri. Al-akal, makan. Ini makan dulu atau memasukkan makanan lah ya. Qabla salati Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri. Wa ba'dal adha limudhin, dan setelah adha, setelah sholat Idul Adha, limudhin, bagi yang
menyembelih, maksudnya bagi yang berkurban begitu ya, bagi yang berkurban. Nah, jadi kalau sholat Idul Fitri ya, maka sunnahnya sholat Idul Fitri ini sunnahnya adalah makan dulu. Jadi sebelum pergi ke sholat, sebelum pergi ke lapang, sholat dulu, makan dulu. Nah ini jikalau berkaitan dengan Idul Fitri. Tapi kalau dalam keadaan sholat Idul Adha, nah maka Idul Adha ini adalah makannya setelah sholat makannya. Itu setelah apa? Sholat ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bahwasanya karena Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri. Nabi SAW tidak keluar untuk sholat Idul Fitri ya, hatta yuftira, sampai beliau itu berbuka. Maksudnya sampai makan. Sampai beliau itu makan dulu. Jadi makan dulu beliau sebelum beranjak untuk sholat. Wala yat'amu yauman nahri hatta yusalliya. Dan beliau tidak makan. Tidak makan pada hari nahar, yaitu Idul Adha, hatta yusolli, sampai beliau itu sholat ya. Jadi baiknya adalah sunnahnya jikalau Idul Fitri makan dulu, tapi kalau Idul Adha itu nanti diakhirkan makannya setelah sholat ya, bahkan setelah menyaksikan hewan kurban. Ini limudhin itu bagi yang berkurban, berkurban ya. Nah, maka yang disyariatkanlah yang berkurban. Kalau yang tidak berkurban, maka kata Syekh Utsaimin boleh untuk memilih mau makan dulu mau tidak ya, demikian. Tapi ya bagusnya adalah dalam Idul Adha baik yang berkurban atau tidak, makannya nanti setelah sholat ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah al-iktisal wa tajammul. Al-iktisal, mandi. Nah, jadi mandilah terlebih dahulu. Kemudian watajammul, tajammul, menghias diri, berhias ya, berhias. Jadi memperindah diri. Ya, ini sunnahnya. Jadi mandi pakai wewangian, kemudian pakai pakaian yang indah ya, walaupun tidak baru tapi baik, itu bagus ya. Perempuan juga begitu ya. Tidak terlalu tabarruj, jangan banyak terlalu dandan dan lain sebagainya, janganlah ya. Jadi perempuan cukup berpakaian yang rapi ya, kemudian pakai sesuai dengan menutup aurat dengan sempurna ya. Kemudian kalau mau pakai wewangian hanya sekedarnya saja gitu, tidak sampai tercium sampai jauh ya, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, fi sahra qaribah. Jadi di lapang, ini di lapangan yang qaribah, yang dekat dengan rumah kita ya. Jadi tidak perlu kita menjauh sampai ke tempat yang lain. Misalnya di Bandung kita satu daerah A gitu ya. Ini daerah B, kita sampai naik mobil ke daerah B. Jangan, yang dekat saja di sini. Di mana lapangnya, disitulah kita melaksanakan sholat ya. Itu yang ketiga. Sunnahnya adalah di tempat lapangan yang dekat ya. Boleh di masjid, boleh jikalau tidak ada lapangan ya. Ini dikecualikan di Mekah ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu biasanya dilaksanakan sholatnya di dalam masjidnya. Akan tetapi kalau untuk di luar ya, maka itu di luar Makkah dan Madinah ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka dilaksanakan di tanah lapang. Yang ketiga, at-tabkir wal masyu ilaiha. Tabkir, bersegera, wal mash, berjalan. Jadi bagusnya berjalan kaki, ilaiha, menuju sholat tadi. Jadi menuju lapangan atau menuju sholat ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita akan sholat, bersegera. Jadi misalnya 5:30, jam 6 itu sudah pergi untuk menunaikan sholat Idul Fitri ya, atau Idul Adha. Dan kemudian berjalan ya, sunahnya berjalan, kecuali memang jauh ya dan agak menyulitkan. Jikalau berjalan maka boleh dipakai kendaraan ya, tapi sunahnya adalah berjalan. Yang kelima, qiraatul a'la wal ghasyah. Ini bagi imam ya, itu membaca al-a'la itu surah al-a'la ya, surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini surah al-a'la. Wal ghasyah, hal ataka hadisul ghasyah. Ini
dua surat yang sunnah dibaca ketika Idul Fitri atau Idul Adha ya. Bagaimana dengan surat yang lain? Boleh silahkan untuk memilih surat apa saja yang ingin dibaca ya. Walaupun ya ini surat Ala ini dan Ghasyiyah ini pernah dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat Id ya, Idain. Kemudian yang keenam, al khutbatani ba'daha, dua khutbah. Dua apa? Khutbah setelahnya, itu setelah sholat. Nah, jadi beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah sebelum sholat ya khutbahnya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, khutbah dahulu kemudian sholat. Nah, kemudian di sini ada dua khutbah ini. Ini memang ada kebanyakan ulama, jumhur ulama ya mensunahkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua khutbah. Dua apa? Dua khutbah ini. Jadi seperti mazhab Hambali, Syafi'i dan lain, jumhur ulama mengatakan dua khutbah. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, beliau sampaikan, saya tidak menemukan ulama khilaf dalam bab ini, kata beliau gitu ya. Akan tetapi Syekh Utsaimin ya, kemudian Syed Sabiq ya, Syed Sabiq itu pengarang kitab fikih sunnah ya, orang Mesir. Nah, beliau mengatakan hanya satu khutbah, mengutip perkataannya Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena dua khutbah dalam sholat Id itu hadisnya seluruhnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Maka beliau Syekh Utsaimin dan Syekh Said Sabiq mengatakan hanya satu kali khutbah ya. Tapi jumhur ulama mengatakan dua kali khutbah ya. Bahkan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla menyampaikan bahwa di sini adalah sampai ada ijma, kesepakatan bahwa ada dua khutbah dalam sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sunnahnya adalah dua khutbah. Tapi kalau satu khutbah pun tidak apa-apa, karena ya hukumnya sunnah, demikian ya. Kemudian yang ke 7 ya, at-takbiratuz zawaid, takbir tambahan. Maksudnya takbir tambahan adalah takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Ini 7 kali di luar takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar ini tidak dihitung karena takbiratul ihram. Nah, baru setelah itu Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, sampai berapa? 7 kali. Ini untuk yang rakaat awal pertama. Nah, kemudian ketika masuk rakaat kedua, dari duduk berdiri rakaat kedua, kan kita mengucapkan Allahu Akbar, pindah dari sujud sampai ke berdiri. Nah, itu jangan dihitung. Nah, setelah itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini 5 kali. Ini namanya zawaid, tambahan. Disebut tambahan ya berarti di luar takbiratul ihram dan di luar takbir intiqal ya. Demikian. Ini yang ke-7. Yang ke-8 terakhir, mukhalafatut thoriq. Berbeda ya. Memilih at-thoriq, jalan. Jadi misalnya ini tanah lapang gitu ya. Rumah kita di sini. Nah, ada 2 jalan untuk ke lapang ini, jalan sini, ada jalan sini, misal begitu ya. Nah, berangkatnya kita melalui jalan ini, pulangnya kita melalui jalan yang ini. Ini kenapa? Ya inilah sunnahnya ya. Nabi berjalan ketika pergi dan pulang itu mengambil jalan yang berbeda. Itu namanya mukhalafatut thariq. Berbeda mengambil jalan ya. Demikian ya, ikhwafillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Insyaallah nanti kita akan membahas bab tentang sholatul janazah, sholat jenazah ya, yang berkaitan dengan jenazah. Insyaallah kita akan coba membahasnya ya. Wallahu a'lam. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.